Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para taruna-taruna, taruni yang saya banggakan, mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian sehat semua dan bisa mengikuti pembelajaran kita. Insya Allah kalau waktunya cukup, saya akan gabung lagi stabilitas dan pemuatan kargo untuk satu hari ini. Karena apa? Karena waktu kita sudah mepet untuk kalau nggak salah minggu depan sudah UAS, ya. Dan ada rencana bahwa setelah UAS ada pembelajaran tatap muka seperti yang dilakukan sekarang oleh tingkat 1, ya. Nah, kalau misalnya ada lagi yang tidak dimengerti nanti setelah UAS pada waktu pembelajaran tatap muka, silahkan tanya, saya akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Pada pagi hari ini saya akan ini lagi kembali, barangkali kalian sudah lupa tentang perhitungan minyak, ya, tentang perhitungan minyak, di mana di dalam perhitungan minyak yang sering ditanyakan, yang sering dihitung adalah berat minyak, ya, berat minyak, volume dan berat jenis. Kita sudah pelajari tentang berat minyak. Berat minyak itu rumusnya W sama dengan volume kali berat jenis, ya. Jadi W itu weight sama dengan volume kali berat jenis. Nah, sorry. Oke. Sebenarnya saya akan menerangkan dulu tentang stabilitas, ya. Untuk pertama ini saya akan jelaskan dulu tentang stabilitas. Tentang stabilitas, bukan pemuatan kargo. Nanti bagian kedua baru kita masuk ke pemuatan kargo, ya. Stabilitas dulu. Yang saya akan ulangin lagi tentang stabilitas membujur. Stabilitas membujur yang kita pelajari adalah tentang momen, ya, tentang momen trim. Saya harap kalian sudah catat semua bahwa rumus untuk mencari momen trim sama dengan W kali D. Di sini W di sini adalah muatan, dan D itu adalah jarak, ya. Yang pertama yang telah kita pelajari yang lalu, bahwa muatan yang sudah ada di atas kapal digeser atau dipindah dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan, ya. Nah, kalau perpindahan begini berarti tidak ada pemuatan atau tidak ada pembongkaran, karena muatan yang sudah ada di atas kapal hanya dipindahkan ke depan atau ke belakang. Nah, kalau muatan yang dipindahkan ke depan atau ke belakang, itu D di sini untuk menghitung momen trim, D-nya di sini adalah jarak. Jarak D itu distance, ya. Jarak dari tempat semula muatan itu dipindahkan berapa meter ke depan atau ke belakang, itu D. Nah, urutan-urutan untuk perhitungan stabilitas membujur, ya. Setelah kita mendapatkan momen trim dari perkalian W kali D, kita tulis kita hitung lagi change of trim. Artinya perubahan trim. Kan kalau ada muatan yang dipindah dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, otomatis trimnya kan berubah.
Nah, kalau ada perpindahan demikian ini, otomatis kita harus cari perubahan trim. Perubahan trim rumusnya moment trim dibagi dengan MCT, moment change of trim 1 cm. Ya. Ini MCT ini kalau di stabilitas melintang hampir sama dengan TPC. Ya. TPC artinya sekian ton muatan dimuatin atau dibongkar, kapal akan naik 1 cm. Gitu. Artinya kalau TPC 50 ton dimuat di atas kapal, kapal itu akan turun 1 cm. Atau dibongkar 50 ton, dia akan naik 1 cm. Tapi kalau stabilitas membujur, istilahnya di sini moment change of trim atau perubahan trim dalam 1 cm. Misalnya 100 ton dimuatin di atas kapal, dia akan merubah trim 1 cm. Begitu, ya. Setelah kita mendapatkan change of trim atau perubahan draft, kita kemudian langsung cari ke change of draft atau perubahan draft. Perubahan draft saya harap kalian sudah catat semua rumusnya, di mana rumusnya 1/2 kali panjang. Panjang di sini yang dimaksud panjang di sini bukan panjang LOA, tetapi panjang LBP, ya. Kemudian dikurangi COF, ya. COF dikalikan dengan change of trim dibagi panjang kapal. Itu dapat change of draft. Nah, kalau dapat change of draft belakang, untuk mencari change of draft depan tinggal dikurangin change of trim, COT dikurang COD atau perubahan draft belakang, itu didapatkan perubahan draft depan. Ya. Setelah dapat itu, baru kita cari draft baru. Dengan jalan catat draft semula berapa depan, berapa belakang, ya. Kemudian ditambahkan atau dikurangkan dengan perubahan draft, change of draft. Dapatlah draft baru atau new draft. Nah, ini saya hanya mengulangi saja. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Namun kalau tidak mengerti, berulang kali saya katakan bahwa silakan tanya. Ya. Nah, kalau kapal itu memuat muatan, ada istilahnya bodily sinkage, ya. Bodily sinkage. Bodily sinkage W per TPC. Gitu, ya. W per TPC. Ini kalau kapal memuat. Tapi kalau kapal membongkar, artinya muatan dibongkar dari kapal turunkan ke dermaga, memakai body lay rise, ya, sama W per TPC. Ini kalau bongkar, ini bongkar, ini muat, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian semakin mengerti. Namun kalau tidak mengerti, ya silakan tanya, ya. Nah, kalau sudah
dapat bodily syncate atau bodily rise sama seperti urut-urutannya penjelasan dari awal, ya. Moment trim, change of trim, ya, moment trim W kali D, kemudian perubahan trim, moment trim per MCT, ya. Kemudian perubahan draft. Setelah perubahan draft baru kita dapat draft draft akhir. Ini. Jadi sebagian besar stabilitas membujur ini hanya menghitung draft akhir setelah kegiatan bongkar muat, ya. Setelah kegiatan bongkar muat. Ini kalau bodily syncate ini kalau memuat. Kalau bongkar bodily rise, ya. Nah, kadang-kadang kapal itu memuat dan membongkar. Kalau kapal memuat dan membongkar, tidak berarti bahwa dua rumus ini digunakan. Tidak begitu. Ya. Kita lihat mana yang lebih besar. Misalnya muatan yang dimuat kapal 1000 ton, kemudian yang dibongkar dari kapal hanya 900 ton, berarti lebih banyak yang dimuat. 100 ton, lebih banyak 100 ton. Berarti kita memakai bodily syncate, gitu. Ya. Namun sebaliknya, kalau yang dibongkar dari kapal itu 1000 ton, kemudian hanya memuat 500 ton, berarti yang dibongkar itu lebih banyak. Berarti kita memakai bodily rise. Ya. Tidak berarti kalau kapal bongkar muat dipakai dua-duanya rumus ini, enggak. Ya. Nah, yang kita pelajari, kalau nggak salah pelajaran pertama untuk stabilitas membujur, pergeseran muatan, ya, pergeseran muatan. Ini nggak ada masalah pergeseran muatan, namun untuk pergeseran muatan, ya, untuk mencari moment trim, ini pergeseran. Jadi pergeseran muatan, ya, baik dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, untuk mencari moment trim sama W kali D, ya. Tapi D di sini adalah jarak dari muatan yang digeser itu ke tempat yang digeser, ya. Ini D, ya. Untuk mencari moment trim, kalau pemuatan itu digeser dari belakang ke depan atau depan ke belakang. Jadi D ini bukan dihitung dari jarak muatan itu ke COF atau F flotation, ya, bukan, tapi jarak dari tempat semula ke tempat terakhir ininya muatannya. Nah, kalau kapal berbentuk kotak, ini biasanya tongkang, ya, kapal berbentuk kotak. Ini pertengahan kapal, ya, pertengahan kapal. Biasanya F-nya itu pas di tengah-tengah juga. Ini F atau COF, center of flotation.
gitu. Nah, kalau kita memuat di kapal yang berbentuk kotak ini, perubahan draft dan perubahan draft belakang dan perubahan draft depan itu sama. Artinya kalau kita sudah cari perubahan draft dapat 5 meter, berarti perubahan draft depan juga 5 meter, gitu ya. Sekarang kita mulai masuk ke membahas soal-soal yang kalau nggak salah minggu 13 soal-soalnya sudah dibahas ya. Kemudian yang minggu 14 juga sudah, tinggal minggu 15. Coba minggu 15 hari ini ya. Hari ini. Makanya saya terangkan via YouTube ini hari Selasa dengan harapan bahwa minggu 15 yang berlaku hari ini sampai ke Sabtu, kemarin Senin kalian sudah catat. Ya, demikian juga dengan pemuatan kargonya kalian sudah catat. Jadi hari Selasa ini saya tinggal terangkan. Karena di minggu 15 ini sebagian besar soal-soal jawab. Walaupun sudah ada soal jawabannya di sini, saya yakin pasti kalian tidak akan mengerti. Karena kalau tidak diterangkan pasti tidak mengerti. Nah, sekarang kita coba ya. Tapi ingat, walaupun saya sudah terangkan stabilitas membujur sampai ke pemuatan dan pembongkaran, saya juga tidak akan memberikan soal di UAS ya, karena ini masih perlu pendalaman dalam pembelajaran. Kalau saya berikan, saya yakin kalian tidak akan, ya paling hanya 1-2 orang aja yang mampu ya. Jadi saya ambil soal-soal itu kisi-kisinya dari yang semua yang saya pernah ajarkan, kecuali pemuatan stabilitas membujur yang bongkar muat, itu tidak akan saya berikan. Nanti kalau misalnya ada pertemuan setelah UAS, saya baru akan jelaskan lebih mendalam lagi. Oke, kita masuk ke yang minggu 15, kemarin kalian sudah catat ya. Contoh soal nomor 1. Sebuah kapal panjang 100 meter tiba di pelabuhan dengan draft 3 meter depan dan 4,3 meter di belakang. TPC 10 ton per sentimeter. MCT 1 cm sama dengan 120 ton meter. Artinya MCT ini kalau dimuatin 120 ton, trim kapal itu berubah 1 cm. Gitu ya. Kemudian COF atau F, flotation, terletak 3 meter di tengah kapal. Bila ada bobot seberat 80 ton dimuat di posisi 24 meter di depan dari tengah kapal dan 40 ton dibongkar dari posisi 12 meter di belakang tengah kapal, maka hitunglah draft barunya. Ingat ya, yang macam-macam gini ini dipraktekkan nanti di atas kapal kalau kalian sudah jadi muallim. Ya, makanya belajar. Jangan sampai ada pemuatan pembongkaran kalian nggak bisa ngitung-ngitungnya. Ada gambarnya di sini kalau salah. Ini saya ini gambarnya, yang nomor 1 tadi ya. Ini gambarnya ya.
Nah, mudah-mudahan jelas ya. Gambar nomor 1. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi di sini gambarnya supaya kalian mengerti sambil saya jelaskan. Perhatikan, ini depan ya, forwardnya, ini after, belakang. Ini adalah pertengahan kapal, artinya pertengahan. Kalau ditarik garis putus-putus ini, di sini, inilah yang namanya LBP, jaraknya, itu panjang kapal, ya, LBP. Ini pertengahan kapal. Kemudian di dalam soal diketahui draft depan 3 meter. Berarti ini 3 meter. 3 meter. Draft belakang ini 4,3 meter. Draft belakang. Kemudian TPC 10 ton per sentimeter, MCT 120, kemudian COF terletak 3 meter di tengah kapal. Ini tengah kapal. COF-nya berada 3 meter di belakang kapal, ya, di belakang kapal. 3 meter, berarti ini taruhlah di sini, ya. Ini F. Ini adalah 3 meter. Itu. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian bila ada bobot seberat 80 ton dimuat di posisi 24 meter di depan tengah kapal. Nah, katanya bobot berat 80 ton ditempatkan di depan tengah kapal. Ini tengah kapal. Ini ya, ini tengah kapal. Kemudian muatan yang 80 ton ditempatkan 24 meter. Misalnya taruh di sini. Ini muatan, ya, ditempatkan, dimuat. Ini jaraknya dari pertengahan kapal 24 meter. Itu. Ya. Kemudian 40 ton dibongkar. 40 ton dibongkar dari posisi 12 meter di belakang. 12 meter di belakang. Ini F 12 meter di belakang. Ini misalnya ini muatan yang dibongkar. Ini jaraknya 12 meter. Nah, kalau dibongkar saya kasih tanda panah ke atas, tapi kalau dimuat saya kasih tanda panah ke bawah. Gitu. Ini 80 ton. 80 ton. Ini 40 ton. Ini 40 ton. Ya. Mudah-mudahan jelas sampai sini ya. Nah, setelah kegiatan 80 ton dimuat, kemudian dibongkar 80 ton, kita disuruh mencari berapa draft sekarang ini. Sekarang otomatis sudah berubah. Dari yang depan 3 meter dan belakang 4,3 sudah berubah dengan adanya kegiatan ini. Ya. Ini adalah contoh kegiatan kapal bongkar muat.
Itulah yang sebab saya katakan tadi, kalau kapal bongkar muat tidak menggunakan bodil singket dan bodil rise. Ya, hanya satu yang kita gunakan. Mana yang lebih besar? Nah, sekarang muat 80 ton, bongkar 40 ton, berarti lebih banyak yang dimuat. Berarti lebih banyak 40 ton. Ya. Berarti yang kita gunakan adalah bodil singket. Karena bodil singket untuk memuat. Nah, kita cari bodil singketnya. Ya. Bodil singket sama dengan W per TPC. Nah, atau muat sama dengan 80 ton. Ya, kemudian bongkar 40 ton. 40 ton. Berarti yang dimuat 40 ton. Kelebihannya kan? Itu. Ya. Jadi untuk mencari bodil singket 40 ton inilah yang diambil, masukkan ke sini. Itu. Ya. Kemudian dapat jadi 40 ton TPC-nya. Berapa? 10 sama dengan 4 cm. Gitu, ya. 4 cm. Ya. Jadi, saya jelaskan lagi, muat 80 ton muatan, kemudian dibongkar 40 ton, berarti yang lebih besar yang dimuat lebih besar 40 ton. Berarti yang kita gunakan bodil singket 40 ton. Pada waktu bongkar muat 80 ton, bongkar 40 ton, kapal akan turun 4 cm. Turun ke bawah 40 cm. Ya. Mudah mengerti ya? Oke, karena papan tulisnya kecil, saya harus hapus lagi ya. Saya hapus lah ya. Ini sudah ini ya. Nah, sekarang kita cari trimnya ya. Kita buatkan menghitung perubahan trim. Ya. Ambillah momen sekitar center of rotation. Jadi kita bikin bagan bobot atau muatan ya. Kemudian ini jarak dari COF ya. Kemudian momen yang merubah, momen, mudah-mudahan kelihatan, momen yang merubah trim ke, nah, ini kemana? Ke titik 2 ya. Kemudian ini dibagi ini depan, ini belakang. Depan itu maksudnya haluan ya, belakang ini buritan ya. Nah, oke. Bobot, mudah-mudahan jelas ya.
Bobot yang kita muat 80 ton. 80 ton. Nah, jarak dari COF muatan 80 ton ini kan ditempatkan 24 meter ya. 24 meter di depan tengah kapal. Ya. Perhatikan ini ya. Ya. Ini muatan 80 ton. 80 ton ditempatkan 24 meter di tengah kapal. Nah, jarak dari COF berarti kita tambahkan 3 meter. 24 ditambah 3 jadi 27. Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa muatan itu bukan dihitung dari tengah kapal tapi dihitung dari tempatnya ditempatkan, dipadatkan, dihitung jaraknya ke titik F. Ya. Jadi di sini adalah 24 tambah 3 24 tambah 3 sama dengan 27. 7 gitu. Ya. Kemudian bongkar 40 ton. Sini bobot 40 ton dibongkar. Jarak posisinya 12 meter di belakang tengah kapal. Berarti tengah kapal 12 meter. Ya. Lihat, perhatikan ini. 12 meter. Ini 12 meter di tengah kapal. Tempatnya dibongkar, ya. Tempatnya dibongkar. Tapi yang dihitung bukan 12 meter, tapi jarak dari muatan yang dibongkar itu ke F. Ke F-nya. Jadi 12 dikurang 3. Ya. 12 dikurang 3. Berarti 9. Ini 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 meter. Jadi 80 ton jarak dari COF 27 meter. Ya. 40 ton jarak dari COF 9 meter. Karena dihitung dari tempat dibongkar ke titik F-nya. Nah, sekarang dikalikan sama ya seperti biasa, momen KG dapat momen. Nah, ini dikalikan 80 dikali 27. 80 dikali 27 dapat 2160. 2160. Nah, sekarang ditempatkan di mana? Di belakang apa di depan apa di belakang? Ya, di depan atau di belakang? Yang 2160. Jadi momen yang merubah trim ke depan atau ke belakang. Nah, sekarang perhatikan. 80 ton ini dimuat di depan. Ya, di depan kapal atau di haluan, di dekat haluan kapal. Otomatis haluan kapal itu turun apa naik? Berarti turun. Ya enggak? Oh, namanya juga dibongkar, dimuatin. Kapal dimuatin 80 ton, ya. Otomatis turun gini. Ya, berarti dia ditaruh di depan. Ya. Berarti 2160 momen trimnya. Belakang kosong. Kemudian yang nomor 2, 40 ton dikalikan dengan 9, ya. Dikalikan dengan 9 dapat 360.
Moment trimnya depan atau belakang. Nah, sekarang kapal ada muatan, ya, ada muatan ini, kapal ini depan, ini belakang. Kapal ada muatan di belakang. Ini dibongkar, artinya diangkat, dikeluarkan. Kira-kira kapal haluannya kemana? Atau di depan kemana? Otomatis turun begini, ya enggak? Logika ya. Saya ulangi lagi. Ini yang merah ini adalah muatan 40 ton, ya, 40 ton. Saya ambil, keluarkan, otomatis kan ini naik, belakangnya naik, depannya turun, berarti dia berada di depan, ya, berarti belakang tidak ada, sini 360 gitu, ya, ngerti ya? Memang agak ribet, tapi kalau kita sudah tatap muka gampang, karena kalian langsung bertanya, ya, gampang. Nah, ini kan kita mencari moment trim. Moment trim kan rumusnya W kali D. Ini kan W, ini D. Hasilnya kan ini. Nah, ini dijumlahkan. Ya, dijumlahkan berarti 2520 gitu. Moment trimnya. Jadi moment trim jadi moment trim sama dengan 2520 cm centimeter ke depan. Ini ke depan ya, ke depan. Karena di sini depan. Depan itu maksudnya di haluan. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapat moment trim, kembali seperti semula. Dapat moment trim, kita cari lagi perubahan trim, strength of trim, yang rumusnya moment trim per MTC, ya. Tinggal cari. Oke. Saya hapus lagi, kita cari lagi. Jadi perubahan trim, atau COT, rumusnya sama dengan moment trim per MCT, ya, MCT 1 cm, sama dengan moment trim tadi berapa? 2520 dibagi dengan MCT-nya diketahui 120. 120 dapat 21 cm. 21 cm ke depan. Ya, gitu. Ke depan. Nah, kembali lagi. Perubahan draft ke belakang dan perubahan draft depan. Kita cari lagi. Jadi itu berurutan ya. Kalau ada pemuatan body syncate, kemudian perubahan trim, ya, kemudian moment trim, kemudian perubahan trim, kemudian perubahan draft belakang, perubahan draft depan, kemudian kita cari draft akhirnya, ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang perubahan draft, rumusnya, ya, 1/2 kali panjang kapal
dikurang COF per L kalikan C of trim. Gitu. Ini rumusnya. Tinggal masukkan. Ya, tinggal masukkan 1/2 dikali panjang kapal 100 meter. Ya. Panjang kapal 100 meter dikurang COF-nya 3. 3 dibagi 100 dikali COF-nya 21. Ya. 21 cm sama dengan ini, kalau kita hitung-hitung dapatnya 9,87 ya cm. 87 cm. Itu. Ya. Nah, sekarang dapat perubahan draft ini, draft belakang. Perubahan belakang. Sekarang yang kita cari perubahan draft depan. Untuk mencari perubahan draft depan, seperti yang saya katakan awalnya, perubahan trim ya, perubahan trim yang 21 cm ini dikurangi dengan perubahan draft belakang, dikurangi dengan 9,87. Ya. Kalian boleh lihat catatan kalian ya. Jadi perubahan draft depan sama dengan perubahan trim yang 21 ini ya dikurangin dengan perubahan draft belakang, dikurangi dengan 9,87. Ya, kalau kalian sudah catat, berarti perubahan change of draft depan forward sama dengan didapat 21 dikurang 9,87 dapatnya 11,13 cm. Gitu. Ya. Di catatan kalian saya rasa sudah ada ya. Karena kemarin kalian sudah harus catat. Oke, sudah sampai sini, udah ngerti ya. Nah, sekarang kita tinggal cari draft akhir setelah muatan 80 dimuat, muatan 40 dibongkar. Nah, sekarang berapa draft terakhirnya? Oke, saya lanjutkan. Oke, saya hapus. Sebenarnya tidak rumit ini ya, kalau kalian belajar. Kalau kalian tidak pernah belajar, semudah apapun soalnya pasti kalian tidak bisa. Ya. Nah, sekarang kita kembali draft semula. Draft semula atau draft awal. Ini depan, ini belakang. Ya, belakang, draft di depan semula 3 meter. 3 meter. Draft belakang 4,3 meter. Ya, bisa juga dijadikan dulu sentimeter, boleh. Ya, boleh juga meter. Kemudian body singkatnya. Body singkat body singkatnya tadi 4 ya, 4 cm. 4 cm itu berarti 0,04 meter. Ya. Depan, belakang ditulis 0,04 meter. Itu. Nah,
ini Kak, seperti saya katakan tadi, kalau body leasing kit ditambahkan, ya, depan dan belakang ditambahkan, berarti ini tambah, ini tambah, berarti 3,04 depan, ini 4,34 meter. Gitu. Ya. Sekarang perubahan karena trim, ya. Perubahan bahan karena trim. Perubahan karena trim yang depan tadi kita dapatkan perubahan draftnya 11,3. Berarti itu sentimeter. Kalau dijadikan meter berarti 11 0,11 meter. Ya. Kemudian di belakang tadi 9,87 cm. Kalau dijadikan meter berarti 0,09. Ya. Nah, sekarang perubahan trim tadi ke depan berarti berarti ini tambah, ya. Depan ditambah, di belakang dikurangin. Ya, berarti draft akhir sama dengan tambah ini 3,15 meter. Ya. Kemudian draft belakangnya ini dikurangin berarti ini 45 24, ya. 42 meter. Inilah draft setelah kegiatan bongkar muat. Ya. 31 ya. Oke. Ada masalah? Berapa menit? Yang nomor 2 ini sebenarnya sama saja, ya. Walaupun sudah banyak bongkar di tiap palka dibongkar atau dimuat, sama saja, ya. Patokannya itu dari awal sini tadi, ya. Kalau muatan itu, saya ulangi lagi tadi, kalau muatan itu yang dibongkar lebih banyak daripada yang dimuat, berarti kita memakai body rise. Kalau muatan itu lebih banyak daripada yang dibongkar, berarti kita memakai body leasing case, ya. Nah, kalau body rise, misalnya muatannya itu lebih banyak ini bongkar, berarti di sini body leasing case. Ini dikurangin, bukan lagi ditambah. Karena dibongkar kan? Ini dikurangin, bukan ditambah, ya. Kemudian setelah dikurang, baru di sini kita lihat mana yang ditambah, mana yang dikurang, ya. Kalau perubahan trimnya ke depan, yang di draft depan yang ditambah, draft belakang dikurang. Tapi kalau perubahan trimnya di belakang itu bertambah, ditambah, di belakang, yang di depan dikurangin. Itu aja, ya. Nah, ini ada soal yang banyak sekali bongkar. Tapi prinsipnya sama, ya. Dan di sini yang nomor 2 ini berat bobot 500 dibongkar tiap palka. Jadi kapal ini mempunyai tiap 4 palka. Palka itu artinya tempat muatan. Dibongkar 500 tiap palka. Berarti yang dibongkar itu berarti yang dibongkar sebanyak 2000 ton, ya.
kemudian dimuat 150 ton dimuat, kemudian 50 ton dimuat, berarti yang dimuat hanya 200 ton. Berarti yang dibongkar lebih banyak. Yang dibongkar lebih banyak 1.800 ton. Ya. 1.800 ton yang dibongkar. Berarti ini adalah bodily rise. Body rise-nya 1.800 ton itu dibagi dengan TBC dapat 90. Ya. Body rise-nya 20 cm. TPC-nya 20, berarti 90, ya. Nah, kemudian dibuatkan lagi bagan seperti tadi. Bobot, jarak dari COF, kemudian momen yang merubah trim ke depan belakang, dilihat. 500, jaraknya 40, ya. Karena di sini disebutkan COF terletak di tengah kapal, berarti COF-nya itu berada di tengah kapal. Ini gambarnya, ya, gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ini. Ya. Kalau saya gambarkan, kalau dia dibongkar itu tanda panahnya ke atas. Kalau dimuat tanda panahnya di bawah. Ya. Ini 500, ya, 500, ini 500, 500, 500, berarti yang dibongkar itu 2000. Gambarnya segini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa catat nanti gambarnya. Ya. Nah, prinsipnya sama. Tinggal cari depan, belakang. Kalau misalnya muatan itu dibongkar, ya, misalnya muatan itu dibongkar di depan, otomatis depannya itu, haluan depannya itu naik, ya, naik, buritanya turun karena yang di depan bongkar, berarti dia berada di belakang, di kolom belakang, ya. Sebaliknya, kalau muatan itu dimuat di depan, berarti haluannya turun, buritanya naik, ya kan? Ini dimuat, ini berarti turun begini, ini naik, berarti di kolom depan yang ditulis, ya, ditulis momen yang merubah trim ke depan. Oke, nggak ada lagi yang ini, sama semua prinsipnya, ya, sama, nggak ada masalah. Tinggal pelajarin. Kalian, karena ini sudah ada jawabannya, kalian bisa latihan lagi, latihan. Kemudian nanti kalau tidak ini tidak mengerti, silakan tanya. Saya akan menyinggung sedikit tentang pemuatan kargo, ya, untuk hari ini, ya. Untuk stabilitas untuk hari ini saya anggap sudah cukup. Kita masuk ke pemuatan kargo, ya. Ini agak bingung juga ini pemuatan kargo karena rumus-rumus juga cukup banyak. Oke, ini sudah selesai, Bu. Kan? Hanya sebentar lagi saya terangkan tentang pemuatan kargo. Yang saya tekankan di sini adalah rumus-rumus untuk menghitung berat minyak, ya. Berat minyak itu sama, W dikali volume kali W sama dengan volume kali berat jenis. W di sini adalah berat minyak, V adalah volume, BJ adalah berat jenis minyak, ya. Dan untuk mencari BJ minyak ada rumusnya yang kalian sudah tulis, BJ2 sama dengan BJ1 kurang J dikalikan dengan temperatur 2 dikurang temperatur 1, atau
S1, S2 kurang S1, S2 sama dengan S1 kurang C, ya, dikalikan dengan temperatur 2 dikurang temperatur 1. S2 ini suhu yang diukur. Kemudian suhu standar S1 ini suhu standar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius. Kemudian ada istilah api gravity. Minggu lalu saya sudah jelaskan apa itu gravity, di mana rumusnya adalah gravity sama dengan 141,5 dibagi BJ suhu 60 derajat Fahrenheit dikurang 131,5. Nah, untuk mencari BJ 60 Fahrenheit ini kita tinggal keluarkan 60 Fahrenheit ini, masukkan api gravitinya, ya. Nah, ada istilah ALEDS. Kalau nggak salah terakhir saya sudah jelaskan bahwa yang disebut dengan ALEDS adalah ruang kosong, ya. Ruang kosong ini misalnya tangki, ini tutup, ini tangki, misalnya minyaknya sampai di sini, ini nggak penuh, ini minyak, ya, minyak. Nah, yang dimaksud dengan ALED, ini jarak antara permukaan minyak dengan tutup tangki. Ini namanya, tulisannya lagi, ya, ALED. Nah, yang diukur dari dasar tangki ini sampai ke permukaan minyak, ini namanya innage, ya, innage, itu. Nah, inilah yang kita pelajari nanti, mencari-cari berapa ini. Nah, setiap pemuatan minyak, ya, di atas kapal harus ada ALEDS-nya, ya. Kenapa? Untuk apa ini ALEDS ini? Harus ada ruang kosong. Kenapa? Begini, kalau kapal memuat di Arab minyak, ya, kemudian berlayar, jauh berlayar, lama berlayar, kemudian masuk ke daerah dingin, ke Eropa misalnya musim dingin, atau ke Jepang musim dingin, otomatis ini minyak ini kalau nggak dipanaskan akan membeku, ya, akan membeku. Sama juga kita masukkan minyak dalam botol, kemudian taruh di dalam kulkas, pasti membeku. Nah, kalau minyak ini membeku sampai di tempat tujuan nggak bisa dibongkar, bagaimana bisa dibongkar? Ya enggak? Karena dibongkarnya itu pakai selang. Bagaimana mau pakai melalui selang kalau membeku? Itulah sebabnya kalian sebagai mu'alim di kapal tanker harus menjaga suhu minyak ini supaya tidak membeku, ya, tidak membeku. Itulah sebabnya. Nah, kalau dalam perjalanan kapal menuju Eropa yang sedang musim dingin, tidak dipanaskan, minyaknya membeku. Olehnya itu kalian harus memanaskan. Nah, kalau minyak ini dipanaskan akan memuai, akan naik nih, ya, akan memuai. Nah, kalau tidak ada ALEDS-nya, dipanaskan otomatis tumpah. Logikanya, ya kan? Ya enggak? Ya, jadi mesti ada ruang yang kosong yang tidak akan tumpah kalau muatan ini dipanaskan. Ya, ngerti ya namanya ALEDS, ya. Ini nanti akan ada apa perhitungannya, ya. Di minggu lalu kalau nggak salah saya sudah jelaskan tentang, atau saya sudah
jelaskan tentang ALES ya, tentang ALES dan apa perhitungannya ya. Namun demikian kalau masih juga bingung, silahkan tanya kalau mau ya. Kalau mau ya, saya nggak paksakan ya, silahkan kalau mau tanya. Nah, untuk yang minggu 14 yang sekarang ini berlaku, kalau nggak salah kalian sudah harus jawab ya, harus catat ya. Di situ di minggu 14 ini rata-rata contoh soal dan latihan soal ya. Contoh soal ya. Ini saya terangkan satu saja, nomor 1 ya. Nomor 1 yang kalian sudah catat, selesai mua di DSL di Palka 2 sebuah kapal ya, terdapat data sebagai berikut. ALES 0,740, kemudian volume 3.400. Kemudian ALES ini kalibrasinya yang 0,980, volumenya 3.000. Diketahui ALES 0,850, suhu 80 derajat Fahrenheit, BJ CPO, ini CPO sama dengan 0,75. Koefisien correction 0,004 per derajat Fahrenheit. Ditanya berapa ton diesel oil yang dapat dimuat. Nah, sekarang jawabannya ada di situ, tapi saya yakin kalian belum begitu mengerti. Oke? Saya jelaskan sedikit ya. Jadi ALES ini volume. Ini ALES-nya 0,740, volumenya 3.400 meter kubik ya. Ini 0,980. Ini 3.000 meter kubik. Ini ALES-nya ini. Ya. Kemudian yang diketahui ALES 0,85, 50, kemudian suhu sama dengan 80 derajat Fahrenheit. Kemudian BJ sama dengan 0,750. Kemudian koefisien koreksinya sama dengan 0,004 per derajat Fahrenheit. Ditanya W-nya berapa? Itu. Nah, sekarang kita ingin mengetahui ya, ini catatan kalibrasinya ya. Sekarang ALES kita tuh 0,850. Ini kenapa nih? Nah, kalau ALES-nya artinya ruang kosong jaraknya 0,740, volumenya 3.400. Kalau ALES-nya 0,980, ALES-nya volumenya 3.000 gitu. Nah, sekarang kita punya ALES 0,85.
berarti ada di antara sini, ya enggak? Ya, 0,850. Nah, ini yang kita cari. Kalau 0,740 volumenya 3.400, kalau 0,980 volumenya 3.000. Nah, berapa volume kalau 0,850? Ini volumenya berapa? Ya. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, untuk mencari berapa volume dengan ales 0,580, berapa di sini? Berarti ada di antara sini. Ya enggak ya? Berarti kita memakai kelihatan sini. Oh, enggak kelihatan ya. Sampai sini nih. Kelihatan sini ya. Berarti saya berdiri. Jelas nggak ya? Nggak jelas ya kalau mundur ya. Ya, maaf situasinya kayak begini, papan tulisnya kecil. Ini barangkali saya sudah bisa hapus ya. Ya, biar saya gampang ya. Oke. Maju lagi. Oke. Jadi volume minyak ya 3.400 dikurang ya 0,850 ya dikurang 0,740 per 0,980 ya dikurang 0,740 ini dikali 3.400 dikurang 3.000 gitu ya. Ini untuk mencari berapa volume untuk ales 0,850. Nah, ini kalau dihitung-hitung pakai kalkulator berarti ini menjadi 3.400 ya, sama dengan ini kalau dikalikan semua ini, kalau dikalikan ini kurang ini baru ini kurang ini baru ini dibagi ini dan menjadi apa? Ini di atas ini 0,11 ya. Ya kan? Per ini 0,980 0,74 sama dengan 0,24 ya. Ini kurang ya. Kemudian dikalikan 3.400 kurang 3.000 sama dengan 400 ya. Ini dapatnya ini 3.400 dikurang, kalau dikalikan ini menjadi 183,33 ya, sama dengan kalau dapatnya 3.216,67 ya. Nah, jadi
volume minyak dengan alet 0,850 sama dengan 3216,67 meter kubik. Itu. Ya. Nah, kalau sudah dapat gini, ya. Sudah dapat, tinggal cari BJ seperti yang pertama saya terangkan, pakai BJ 2 kurang BJ 1, ya, koefisien sama dengan BJ 1 dikurang koefisien correction, kemudian 80, suhu 80 dikurang 60, standar 60, dapat BJ 2 0,67. Jadi berat minyak volume kali berat jenis dapat, ya, volumenya ini BJ-nya 0,7, kalau dikalikan dapat jadi berat minyak 2155,17 ton, ya, berat minyak. Jadi di buku kalian sudah ada ini, ya, tinggal saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan nanti akan diadakan kuliah tatap muka, ya, kuliah tatap muka. Saya harapkan kalian bisa hadir, ya, dan belajar. Saat belajar apa yang kalian tidak mengerti catat, nanti tanyakan pada waktu kita kuliah tatap muka, ya, karena kita waktunya sempit, kemudian sarana dan prasarana kita kurang memadai, tidak sama dengan kalau kita di kelas, papan tulis kecil, ya, kemudian kalian juga hanya sekedar pendengar. Tapi kalau kita belajar tatap muka, kalian bisa langsung bertanya, ya, bertanya apa yang kalian tidak pahami. Nah, untuk yang nomor 2 ini sama, ya, nomor 2 dan nomor 3. Kalau kelihatannya nomor 3 itu daftar kalibrasinya begitu banyak, ya, ini daftar kalibrasinya begitu banyak, nggak usah bingung, cari saja alet yang ditentukan di soal, berada di mana aletnya itu, ya. Ini nggak usah bingung tentang ini, karena memang daftar kalibrasi memang begini, ya. Jadi tinggal cari alet yang mana, kemudian cari volumenya atau kapasitasnya, sama dengan cara gini. Saya rasa demikian yang saya bisa sampaikan kepada kalian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa mengerti, dan namun apabila belum juga mengerti, berkali-kali saya katakan tanya. Tapi saya agak kecewa karena tidak ada satupun taruna yang mau bertanya. Nah, ini terserah kalian, itu hak kalian, ya. Mau bertanya monggo, tidak mau juga, ya, nggak masalah, ya. Bukan untuk saya, ya. Saya hanya mempunyai kewajiban untuk mengajar dan mencerdaskan kalian supaya kalian tidak gimana nanti di atas kapal kalau kalian dibandingkan dengan taruna-taruna yang lain, ya. Jadi jangan sampai kalian nanti praktek atau sudah jadi mualim, ditanya oleh mualim satu tentang pelajaran, kalian tidak akan bisa menjawab dan disaingin oleh taruna-taruna dari sekolah-sekolah lain. Nah, ini yang saya khawatirkan akan membawa nama baik AKMI, ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan nanti ada pembelajaran tatap muka, kalian hadir dan siapkan pertanyaan. Saya akan jelaskan saya tuntas-tuntasnya supaya kalian bisa mengerti. Oke,
Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.